Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahrina. Melalui video ini, saya akan mendemokan beberapa contoh serangan cross-scripting attack atau yang lebih dikenal juga dengan istilah cross-site scripting atau XSS. Langsung saja, demo ini dilakukan pada localhost dengan menggunakan main toolnya, yaitu ada DEM Vulnerable Web Application, yaitu aplikasi web yang memang sengaja dibuat rentan terhadap berbagai macam serangan keamanan web untuk tujuan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kita menggunakan Burp Suite untuk intercept request yang terjadi di dalam website, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di baliknya, melihat bagaimana payload yang dikirimkan di dalam request, di mana nanti di dalam payload itu kita akan menyisipkan script serangan XSS-nya. Kemudian di sini ada 3 skenario demo yang akan dilakukan. Yang pertama itu contoh store XSS untuk defacement, untuk mengubah tampilan dari website. Kemudian ada contoh DOM-based XSS untuk penyebaran file yang berbahaya seperti malware. Kemudian ada reflected XSS untuk phishing dengan tujuan untuk mencuri data kredensial login. Langsung saja. Yang pertama kita melakukan store XSS untuk defacement. Contoh scriptnya di sini adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan guideline sederhana untuk demo kali ini. Pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan server penyerang. Di sini server penyerang ini digunakan untuk menerima request nantinya yang membawa payload berisi username dan password ketika kita melakukan demo phishing. Kemudian kita juga akan menggunakan Burp Suite, diaktifkan itu dulu. Kemudian dari web browser bawaan Burp Suite-nya kita hidupkan, kita nyalakan aplikasi target XSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan dan menyalakan semua aplikasi dan software yang digunakan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi yang akan diserang. Di sini saya menyediakan 2 account ya. Pertama account hackernya, yang kedua adalah account victimnya nanti. Pertama kita masuk dulu ke account hackernya. Yang berikut adalah tampilan dari DEM Vulnerable Web Application. Di sini sudah tersedia beberapa fitur yang dapat digunakan untuk menguji berbagai macam serangan keamanan web. Tapi nanti kita berfokusnya hanya di XSS-nya saja. Dapat dilihat di sini security level yang sedang terpakai adalah impossible. Jadi di web ini dia sudah menyediakan control security-nya. Kita lihat di sini ada upaya mengamankan web di sini yang dibedakan dengan level-level atau tingkatannya. Yang pertama itu ada level low. Di sini tidak ada upaya untuk menjaga keamanan web sama sekali. Kemudian ada tingkat medium. Ini sudah ada sedikit upaya praktek untuk menerapkan konsep-konsep keamanan, tapi masih belum baik gitu. Jadi masih rentan terhadap serangan. Kemudian ada high level yang lebih tinggi. Di sini dia sudah menggunakan berbagai macam upaya ya, kombinasi praktek keamanan sehingga lebih sulit diretas daripada yang medium dan low. Tapi masih ada kemungkinan bisa diretas dengan berbagai macam teknik. Sedangkan yang level tertinggi yaitu impossible, pada level ini seharusnya sudah bisa aman dari segala macam celah keamanan gitu. Jadi kita melakukan cara apapun nggak akan lolos serangannya. Secara default level yang digunakan di web ini adalah impossible. Pertama karena kita akan mencobakan serangannya, kita turunkan dulu ke yang level low. Kita masuk
ke case yang pertama tadi ya, stored XSS untuk divestment. Kita coba ambil dulu scriptnya yang ini. Kalau kita buka bagian stored XSS, di sini terdapat 2 input text. Tujuannya seperti guestbook itu ya, seperti kita bisa mengirimkan submit form ini, kemudian komentar yang kita masukkan akan ditampilkan di layar. Coba kita tes. Nah, jadi apa yang kita inputkan ke dalam form ini akan ditampilkan kembali dalam bentuk name dan message-nya. Bagaimana kalau misalnya di sini kita masukkan payload serangan kita, ganti nama lah. Kita masukkan payload serangannya di sini. Oh, ternyata ada batasan untuk input ini. Berarti bisa kita gunakan burp suite. Kita hidupkan intercept-nya, kita tetap gunakan tes dan tes untuk payload-nya. Kemudian kita cobakan. Bisa kelihatan di sini payload-nya adalah tes untuk name dan tes juga untuk message. Bisa kita sisipkan di sini nanti script-nya untuk divestment. Kalau kita forward, serangannya nampak terjadi di sini ada perubahan pada tampilan websitenya. Jadi kalau dilihat, ini kita matikan dulu intercept-nya. Ini divestment-nya memang cukup sederhana, tapi kalau dilihat baik-baik ya lumayan mengganggu mata juga gitu. Jadi bisa tujuannya untuk mengurangi minat pengguna, jadi ya untuk mengurangi minat pengguna, bisa membuat pengunjung web ini jadi berkurang jumlahnya dan memperburuk reputasi dari pemilik web. Karena ini stored XSS, jadi kalau kita pindahkan ke menu lain, kita balik lagi, dia balik lagi gitu. Serangan terjadi lagi. Bagaimana kalau misalnya kita pindah ke account yang satunya lagi, ke account victim. Jadi ketika ada victim, ada korban nanti yang mengakses halaman yang tadi, serangannya terjadi lagi walaupun sudah berpindah account. Setelah itu untuk demo yang pertama, bagaimana cara mencegah supaya serangan ini tidak terjadi? Pertama kita coba dulu naikkan security-nya ke level medium. Setelah itu kita balik lagi ke store XSS. Kita gunakan lagi intercept. Kita masukkan lagi script tadi. Lalu di forward, coba kita lihat apakah serangannya berhasil terjadi. Kalau tidak terjadi ternyata. Apa script yang kita masukkan tadi, sebagiannya muncul di pesan yang ditampilkan. Matikan dulu intercept-nya. Coba kita lihat di sini apa upaya keamanan yang dilakukan oleh website ini. Ternyata di sini input message-nya itu dimasukkan ke fungsi strip text. Jadi tag-nya di sini dihapus. Kemudian juga dilakukan output encoding dengan fungsi HTML special charge. Jadi pesan yang dimasukkan ke dalam message, input message itu diperlakukan seperti teks biasa. Jadi kalau ada script dia tidak dijalankan. Di input nama juga ternyata dilakukan sanitasi dengan menghapus teks script. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang low tadi, yang pada tingkat low, ternyata yang dilakukan cuma strip slashes pada message, kemudian tidak ada bentuk sanitasi atau encoding lain.
Jadi dengan output encoding itu adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya serangan XSS. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu contoh DOM-based untuk malware distribution. Di sini kita memasukkan script yang mengubah target tujuan dari link yang terdapat di halaman tersebut. Kemudian kalau diklik, link itu akan meng-auto download file yang ada di halaman tujuan. Baiklah, kembali ke sini, kita turunkan lagi level security-nya ke low. Kemudian kita kopikan link serangannya. Di serangannya ini dalam bentuk link ya. Link yang sudah dimodifikasi, disisipi script berbahaya di dalamnya. Kita cobakan mengakses link tersebut. Kelihatannya tidak ada perubahan yang begitu berarti. Tapi kalau misalnya ada orang yang istilahnya di sini kayak dia mau melakukan kajian tambahan gitu dan mau mengambil resource melalui link-link yang ada di sini, gua langsung auto download, sudah terdownload file yang ada di link tadi, padahal file ini bisa jadi berbahaya gitu kan. Bisa jadi ini file yang berisi virus, belum lagi karena tipenya docs gitu kan, jadi kurang kecurigaan kita untuk mengakses file ini. Jadi ketika di open dia langsung menjalankan serangan yang lebih berbahaya lagi gitu. Jadi ini salah satu cara juga untuk penyebaran malware. Kemudian bagaimana caranya supaya serangan ini tidak dijalankan? Kita coba untuk menaikkan lagi tingkat security-nya jadi medium. Coba kita masukkan URL yang tadi ya. Tuh, nggak mempan. Nggak mempan, nggak ada perubahan. Dia disuruh balik ke default lagi. Disuruh balik ke default bahasa Inggris gitu. Jadi tidak, script tadi tidak dijalankan. URL-nya masih URL asli dari halaman ini. Kalau kita lihat bagaimana cara mencegahnya, kita bandingkan dengan yang awal. Ternyata kalau yang low itu dia nggak melakukan apa-apa. Memang tidak melakukan apa-apa. Sedangkan yang medium ini, dia akan menggunakan fungsi strip post untuk mengecek keberadaan text script. Ada text script nggak di dalamnya? Kalau ada, ya dia lempar lagi balik ke halaman aslinya yang default English. Jadi salah satu caranya bisa seperti itu. Kita memfilter, melakukan validasi dari input yang ada di URL parameter. Itu salah satu cara untuk mencegah serangan XSS. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke skenario ketiga yang terakhir, yaitu reflected XSS untuk phishing. Tujuannya untuk mencuri data dengan menggunakan script yang membuat fake form atau form palsu untuk mencuri data login pengguna. Ini dulu URL-nya. Jadi scriptnya ini dimasukkan ke dalam URL mirip seperti yang DOM-based tadi. Yang reflected ya. Sekarang security levelnya medium. Coba kita terapkan scriptnya di security yang medium ini. Apakah lolos atau tidak? Oh, yang terjadi di sini ada ya lolos serangannya karena di sini menampilkan fake form palsu, seolah-olah si penggunanya ini dibilang sessionnya udah habis. Jadi dia harus login lagi. Kalau misalnya orang yang nggak terlalu curigaan ya, nggak terlalu teliti, dilihat dari formnya dia kayaknya aman-aman aja. Kalau misalnya orang yang nggak sadar ya bisa jadi dia langsung mengisi scriptnya ini. Soalnya coba kita gunakan Burp Suite ya untuk melihat
apakah benar-benar ini formnya dia benar-benar login gitu. Kita hidupkan interceptnya. Coba kalau orang yang tidak curigaan gitu kan, dia kira benar-benar sessionnya habis, terus dia login menggunakan form ini. Coba login. Oh, ternyata dia mengirimkan request get ya ke halaman lain. Dia mengirimkan request get ke halaman lain dengan membawa payload username-nya dan password yang dia diisikan tadi. Coba kalau kita forward, dia pergi ke halaman lain itu. Kalau kita lanjutkan, ternyata halaman lain tadi itu dia nge-forward juga. Dia redirect lagi ke halaman yang asli. Jadi seolah-olah kayak login beneran gitu. Kalau misalnya intercept-nya kita matikan, kita cobakan lagi serangan yang tadi. Kita cobakan login dengan fake form ini. Jadi seperti benar-benar login gitu. Jadi si usernya juga tidak terlalu curiga dengan login yang barusan dia lakukan. Padahal login itu dia sudah mengirimkan request dengan payload berisi username dan passwordnya. Kalau misalnya kita cek di server yang kita pasang tadi, bisa dilihat tadi ada username dan password yang masuk dalam payload get request yang dilakukan oleh melalui fake form tadi. Jadi si historinya tuh udah masuk ke server penyerang. Jadi ini salah satu bentuk phishing ya untuk mendapatkan credential login yang dilakukan melalui uh, serangan XSS. Baiklah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara mencegahnya serangan yang tadi ini. Padahal security levelnya sudah yang medium. Kita coba naikkan lagi security levelnya untuk yang high. Kita lihat apakah serangan tadi masih jebol atau enggak. Oh enggak ya. Ternyata dengan security level yang high sudah bisa mencegah terjadinya serangan XSS dengan script yang kita gunakan tadi. Kalau kita lihat ke source-nya di sini, bagaimana perbandingannya antara masing-masing level. Yang ketika low, ya tidak ada dilakukan ya, tidak ada filtering atau validasi atau encoding yang dilakukan. Jadi apa yang didapat dari input name-nya yang langsung ditampilkan. Sedangkan yang medium, text script-nya dihapus. Ya, di replace dengan string kosong. Berarti kalau ada serangan dengan text script, dia nggak bisa. Yang tadi kenapa lolos? Karena serangan yang kita pakai tadi, dia nggak ada text script-nya di dalamnya. Serangan tadi itu ngebikin form, jadi ada tag form, div, input, tapi tidak ada text script. Jadi serangan yang kita lakukan tadi menggunakan script HTML. Sedangkan untuk yang high, lebih kompleks lagi di sini. Menggunakan pola gitu untuk memvalidasi input yang diberikan. Jadi lebih kompleks sehingga serangan yang kita berikan tadi tidak dijalankan. Jadi ini salah satu bentuk pencegahan untuk serangan XSS juga, yaitu dengan input validation menggunakan pattern. Kalau level high kan masih bisa ditembus ya. Bagaimana kalau misalnya kita coba lagi melakukan serangan di level security high ini? Tadi kalau misalnya text script-nya nggak bisa, misalnya kita gunakan tagline. Kita gunakan tag image di sini. Kalau misalnya
Karena kita tidak menyertakan source, berarti dia otomatis akan error ya dan menjalankan alert 1. Oh, berhasil. Ternyata dengan menggunakan tag lain yang enggak kompleks seperti script yang kita kirimkan tadi, seperti script yang di dalam URL, ternyata dia masih bisa menjalankan serangan XSS melalui script sederhana seperti tadi. Coba kita tingkatkan lagi menjadi level yang lebih tinggi, yang paling tinggi yaitu impossible. Kita cobakan lagi script yang tadi. Kalau di sini baru tidak bisa. Kalau kita bandingkan apa yang terjadi di level impossible pada reflected XSS, ternyata di sini menggunakan check anti CSRF token. Jadi ada pengecekan token CSRF di sini. Kemudian ada juga output encoding, di mana input yang dimasukkan itu akan di-encode, diperlakukan seperti teks biasa. Jadi kalau ada script di dalam payload input kita, kalau ada script di dalam input kita, dia akan dikeluarkan seolah-olah seperti teks biasa. Jadi itulah cara yang dilakukan, cara keamanan yang dilakukan pada level impossible gitu. Jadi di sini kalau ada request dari luar, dia akan dihadang. Kalau request dari dalam tapi ada script-scriptan, dia langsung di-encode. Jadi nggak ada celah lagi untuk membobol menggunakan XSS attack. Ya, sekian demo yang dapat saya lakukan ya terkait XSS ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, bukan buat menyerangnya, tapi cara mencegahnya, bagaimana membuat aplikasi web itu supaya lebih aman menggunakan validasi, encoding, token, dan berbagai macam upaya keamanan lainnya. Kalau misalnya mau jadi white hacker juga bisa nyobain alert-alert gitu kan, tapi tetap lakukan sesuai dengan aturan dan kebijakan, jangan sampai sembarangan gitu kan. Kalau mau jadi white hacker berarti white ya, jangan abu-abu. Oke, sekian demo yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.